Nah, sambil menunggu teman-temanmu ya, kamu buka lagi berarti halaman 155. 155. Ibu. Ya, kita yang sesi 2 membahas mulai dari bahasa Indonesia sampai dengan SPDP. Ya, Cah. Sudah ada 9 anak. Tunggu dulu. Kamu kalau pas istirahat jeda gitu ngapain sih, Cah? Nggak ngapa-ngapain. Nunggu aja gitu ya? Iya. Oke lah. Oke deh kalau begitu. 11. Aduh. Tadi malam hujan nggak di area rumahmu? Ya. Enggak. Mau di dekat Butika hujan. Di dekat Hujan, Butika. Bu. Hujan ya, ada yang hujan, ada yang enggak nih. Kalau sekarang itu cuacanya cerah, tapi kemungkinan bisa jadi malamnya hujan ya anak-anak ya. Jadi cuaca itu sedang berubah. Oke, sudah jam 12 anak. Kita tunggu 1 menit lagi. Oke. Sudah ada 14 anak. Oke ya, kalian tapi sudah mengerjakan ya sampai SPDP ya, Cah? Sudah. Oke, berarti nanti kalau pembahasannya cepat bisa ya. Terus kamu nanti setelah ini belajar tentang matematika. Oh, Butika tuliskan dulu saja. Kamu nulis di buku tulismu yang harus dipelajari besok pagi. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Ini ya, hal-hal yang harus dipelajari besok pagi atau materi yang harus kalian pelajari besok pagi. Yang matematika ya anak-anak ya. Yang matematika, pertama kamu ingat kembali tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, mulai dari pecahan biasa, campuran, persen, desimal, itu diingat-ingat. Terus habis itu ada perkalian dan pembagian pecahan. Kemudian ingat kembali tentang perbandingan. Ya. Ingat ya, perbandingan. Terus jangan lupa kamu ingat-ingat tentang debit. Terus skala. Ya. Terus ada gimana? Sapatan sawaktu Ulangi Ram. Yang itu jarak Joko itu loh, Bu. Oh ya, jarak kecepatan waktu ada. Benar, kecepatan ya. Kalau kecepatan kamu ingat Joko wow, kalau debit kamu ingat fit wow, kalau skala jupe jos sekali. Nah, diingat-ingat ada ini ya. Terus ada yang koordinat, masih ingat koordinat? Masih ya, sistem koordinat. Nih, matematikanya ini. Kemudian untuk bahasa Jawa kamu bisa belajar tentang materi dari yang pertama, berarti sesorah, Cah. Sesorah itu apa nama lainnya? Pidato, iling-iling. Oh, kalau puisi, geguritan, jangan lupa. Sesorah. Terus kamu belajar aksara Jawa. Ya, terus jangan lupa juga belajar peristiwa alam. Peristiwa alam, terus yang wayang, masih ingat ya, Karno Adet Senopati. Ada sesorah, aksara Jawa, peristiwa alam, sama Karno Madeg Senopati. Ini hal-hal yang kalian pelajari besok pagi. Kita membahas ini.
matematika, dan juga bahasa Jawa. Oke. Dikirimin di grup nanti, Bu. Nanti Bu Tika kirim di grup lah. Ini nanti yang kita bahas hari ini, kita bahas belajar bersama, Bu Tika kirim di grup. Kamu tenang saja. Apa itu yang jatuh? Oke, sudah ya. Kita bahas yang dari bahasa Indonesia ya, anak-anak. Sudah siap? Sudah dibuka semuanya? Bukunya wis siap kabeh? Ampun. Ampun, oke ya. Buka halaman 155. Kita mulai dari bahasa Indonesia KD 3.1. Oke, nomor 1. Kalimat yang berisi informasi utama. Itu berarti kalimat apa? Kalimat utama. Oke, betul, kalimat utama. Ya. Yang nomor 2, kalimat penjelas berisi tentang apa, Cah? Informasi tambahan rincian hal-hal pada kalimat utama. Oke, berarti jawabannya yang ya. Nomor 3, inti atau dasar permasalahan. Apa? Ide pokok atau gagasan pokok. Oke, atau gagasan pokok. Nomor 4, ide pokok suatu teks terdapat pada Kalimat utama. Oke ya, ini jangan sampai keliru ya. Kalimat utama. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan ide pokok yang sesuai. Ini tidak usah Bu Tika koreksi, tapi Bu Tika percaya sama kalian ya. Ide pokoknya kira-kira apa itu? Lari pagi bersama. Oke, boleh. Bersama teman. Lari pagi bersama teman. Terus kamu kembangkan sendiri ya. Kalau misalkan Bu olahraga boleh. Kegiatan olahraga bersama teman juga boleh. Ya. Kemudian kita ke bahasa Indonesia KD 3.2. Nah, yang nomor 1, Cah. Kalimat tanya apa yang tepat untuk paragraf pertama? Apa yang dimaksud dengan polusi udara? Oke, dengan polusi udara. Nomor 1 jawabannya yang A ya. Apa yang dimaksud dengan polusi udara? Yang nomor 2, makna kata ambang batas. Apa, Cah? Tingkatkan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Oke ya, betul. Ambang batas atau batasnya itu artinya tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Atau ditoleransi. Yes. Yang nomor 3, ide pokok teks tersebut. Nah, dari ini penyakit Polusi udara. Itu ide pokoknya apa? Polusi udara. Polusi udara, akibatnya dan sebabnya ya. Kamu jadi bisa menuliskan yang lengkap sebab dan akibat dari polusi udara ya. Lebih lengkap lagi nulisnya. Sebab dan akibat dari polusi udara. Yang nomor 4, gambarkan peta pikiran yang mengandung informasi penting. Bisa ya kalian menggambarkannya ya. Menggambarkan peta pikiran. Kira-kira itu informasi pentingnya tentang apa saja, Cah? Informasi pentingnya tentang apa itu yang bisa kamu temukan? Polusi udara merupakan kondisi udara yang sudah tercemar. Oke, boleh. Selain itu apalagi? Salah satu polusi udara adalah asap kendaraan. Oke, terus selain itu? Polusi udara dapat mengganggu organ pernapasan. Oke ya, jadi bermacam-macam informasi yang bisa kamu tuliskan. Kemudian kesimpulannya tentang apa itu, Cah? Polusi udara adalah kondisi udara yang sudah tercemar. Hal itu disebabkan asap kendaraan, pembakaran hutan, dan lain-lain. Polusi udara dapat membahayakan organ pencernaan manusia. Organ pernapasan ya. Jadi polusi udara itu kondisi udara tercemar. Oleh apa itu? Oleh asap kendaraan dan lain-lain ya anak-anak ya. Dan lain-lain yang bisa menyebabkan
bias lagi yang bisa menyebabkan gangguan pada organ pernapasan ya. Disingkat saja boleh. Kemudian kita ke bahasa Indonesia KD titik 3.3. Tentang apa itu 3 titik? Oh, 3.4 dulu ya. Maaf, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia KD 3.4. Nomor 1 dulu. Jawabannya apa? Pesan tentang keunggulan produk? Iklan. Oke, nomor 2. Unsur iklan berupa foto dan gambar. Visual iklan. Visual iklan. Kemudian ciri-ciri iklan media elektronik. Singkat, berbentuk video, terdapat musik pengiring. Oke, boleh ya. Durasi waktunya singkat. Ya, anak-anak, durasi waktunya singkat. Kemudian terdapat audio kalau di radio ya, Cah. Terdapat audio di radio. Kalau di televisi berarti ada suara dan juga ada yang bisa dilihat. Jadi terdapat audio visual. Itu di TV ya. Di televisi. Terus yang nomor 4, jelaskan ciri-ciri bahasa dan kalimat pada iklan. Singkat, jelas, dan mudah dipahami. Menggunakan kalimat persuasif. Singkat, padat, jelas, mudah dipahami. Kalimatnya, apa itu kalimat persuasif, Cah? Sifatnya bagaimana? Kalimat persuasif atau mengajak ya, kalimiat tuh sampean, kalimat mengajak atau mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Ya, pembacanya, pendengarnya. Dan nomor 5, perbedaan iklan pada media cetak dan media elektronik. Kalau media cetak disampaikan secara tertulis dan bisa dibaca kapan saja. Dan gampang saja ya, kalau media cetak itu tertulis, bisa dibaca kapan saja. Tetapi nih media elektronik itu sifatnya lisan ya, Cah. Lisan, kemudian bisa dilihat dan didengar. Bisa dilihat dan didengar dengan batasan waktu ya. Nih. Kemudian kalau yang 3.6 sekarang. Bahasa Indonesia AD 3.6. Tentang apa ini 3.6? Coba itu dilihat tentang apa? Pantun. Oke, nomor 1. Sampiran pada pantun terdapat pada baris keberapa? Pertama dan kedua. Pertama dan kedua. Kalau 3 dan 4 merupakan apa, Cak? Isi. Oke. Jenis pantun berdasarkan isi apa saja? Pantun jenaka. Pantun jenaka. Hiasan teka-teki. Pantun nasihat bisa? Terus hiasan, pantun teka-teki. Kalau pertanyaan berarti pantun apa itu? Teka-teki. Ya ini kok teka-teka malahan ya. Teka-teki. Nomor 3. Pantun terdiri atas apa, Cah? Sampiran dan isi. Oke, sampiran dan isi. Ada berapa baris pantun dalam satu bait? 4. Oke ya. Buatlah pantun tentang manfaat olahraga untuk kesehatan peredaran darah. Banyak ya. Nih Bu Tika beri satu contoh saja. Kamu pernah makan buah lontar enggak? Enggak pernah. Makan buah nih Bu Tika kasih pantun. Makan buah penghilang dahaga. Terus lagi. Bentar. Kok masih jalan? Tentu jawabnya buah lontar. Jadi buah lontar itu dalamnya, kamu tahu siwalan enggak? Siwalan, buah siwalan. Enggak tahu? Belum pernah makan berarti? Belum. Nanti cari ya, buah lontar sing kok piye nonton ya. Tentu jawabnya buah lontar. Jika rajin berolahraga
peredaran darah menjadi lancar ya. Ini berarti termasuk jenis pantun apa, Cah? Nasihat. Nasihat ya, betul ya. Termasuk jenis pantun nasihat. Terus yang nomor 5 apa soalnya? Jelaskan ciri-ciri pantun nasihat. Berarti ciri-cirinya apa, Cah? Berisi anjuran yang baik. Oke ya katanya aja pantun nasihat, Bu. Ya berarti berisi tentang anjuran atau nasihat. Selain itu, kamu bisa menuliskan ciri-ciri pantun ya. Terdiri dari berapa baris? 4 baris. Terdiri dari 4 baris. Sajaknya apa? Sajak AB, AB. Ya, AB, A. Baris pertama dan kedua merupakan apa? Sampiran. 3 dan 4 merupakan isi. Oke, bagus Mas Iman. Kemudian kita ke 3.7. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. KD 3.7 nomor 1. Kalimat utama dari paragraf di atas berada di mana, Cak? Awal. Awal. Berarti dia termasuk paragraf apa kalau di awal? Deduktif ya. Kalau yang di akhir namanya apa? Induktif. Oke. Nomor 2. Teks non-fiksi adalah titik-titik. Berdasarkan fakta ya. Teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya apa kalau itu berarti teks non-fiksi? Koran ya, berita di koran ya. Nomor 3, hal-hal yang harus dilakukan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Apa berarti? Membaca dengan seksama. Oke ya, kamu membaca terus menentukan apa? Menentukan ide pokok di setiap paragraf. Menentukan ide pokoknya. Sudah begini saja, Bu. Yang nomor 4, membuat peta pikiran. Bisa, Cah? Bisa. Ya, membuat peta pikiran. Yang nomor 5, buatlah 3 pertanyaan dari paragraf nomor 1. Apa kira-kira pertanyaannya? Apa pengertian dari rantai makanan? Apa pengertian dari rantai makanan? Kemudian yang kedua. Apa yang menempati komponen kedua? Apa boleh siapa ya? Bu bisa juga boleh tuliskan di sini. Siapa yang berperan? Siapa yang berperan sebagai produsen? Misalkan Budi katanya produsen, jawabannya apa nanti, Kak? Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Oke, terus kalau Budi katanya siapa yang berperan sebagai konsumen tingkat 2? Apa? Karnivora. Ya, hewan karnivora. Oke, bagus. Nah, sekarang kita ke IPS, Cah. IPS KD 3.4. Nomor 1, contoh kegiatan usaha pada bidang jasa. Laundry pakaian, betul. Yang nomor 2, Indonesia diapit oleh 2 samudra yaitu India dan Pasifik. India dan Pasifik. Kalau benuanya apa, Cah? Australia Australia dan Asia. Pinter. Australia dan Asia. Nomor 3, jenis usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham PT. Oke. Nomor 4, jelaskan atau sebutkan saja jenis usaha yang dikelola oleh BUMN. Kereta api. Kereta api, boleh PT KAI ya. Ada juga Pos Indonesia, terus Peruri, banyak ya. Yang nomor 5, jelaskan pengaruh letak strategis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak strategis Indonesia menyebabkan masyarakat mempunyai beragam suku, bangsa, dan budaya. Oke ya, berarti keragaman. Kamu boleh tuliskan ya. Keragaman suku,
Suku itu ngertian cah. Suku, bangsa, dan budaya. Kemudian kamu bisa juga tuliskan terjadinya akulturasi atau percampuran budaya. Terjadinya akulturasi budaya. Ini macam-macam ya cah, ada buahnya. Karena letak Indonesia yang strategis. Setelah 3.1 kita ke IPS KD 3.2. Nomor 1 apa jawabannya? C. C. Ya, C ya, antara individu dengan kelompok. Individunya siapa? Individu. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kelompoknya siapa? Murid. Para siswa. Ya, seluruh siswa. Oke, nomor 2 sekarang. Berikut yang termasuk contoh interaksi manusia dengan alam. Pak Satrio memanfaatkan belerang sebagai obat. Ya, yang D ya. Pak Satrio memanfaatkan belerang sebagai obat. Yang nomor 3. Contoh interaksi. Penyuluhan kesehatan koperasi. Oke, boleh. Penyuluhan kesehatan. Terus bisa juga membeli barang Di pasar. Oke, produk pasar. Atau bisa juga UMKM. Banyak ya. Terus yang nomor 4. Tuliskan 5 contoh interaksi di lingkungan masyarakat. Ya, apa saja? Gotong royong, ronda malam, kerja bakti, jual beli di pasar. Oke, boleh. Merayakan Gotong royong. HUT RI. Oke, gotong royong bisa. Ronda malam bisa. Terus kalau misalkan kamu tahu ibu-ibu nek kumpulan nenggone RT itu namanya apa, Cah? Arisan. Harisan, ya betul. Terus kalau misalkan Butika hamil ini ikut senam hamil ya. Senam hamil. Nanti kalau sudah tua ikut ada senam lansia yang mbah-mbah. Terus ada juga posyandu, banyak ya. Banyak sekali itu. Tadi ada juga yang menjawab apa interaksi di pasar, jual beli itu juga boleh. Nomor 5, 3 contoh interaksi sebagai upaya pembangunan sosial dan budaya. Menggunakan karya batik Indonesia. Oke, menggunakan karya batik. Membeli kerajinan khas perajin Indonesia. Oke, membeli kerajinan khas daerah ya. Terus kamu bisa berlatih apa kira-kira? Berbagai makanan khas Indonesia. Oke, makanan khas. Terus kamu bisa juga berlatih tari tradisional. Terus mengkonsumsi atau membeli makanan khas daerah. Bisa juga kamu belajar alat musik daerah yang dari NTT namanya apa? Masih ingat atau sudah lupa? Mediclinic dari NTT. Depannya S, belakangnya O. Sasando. Ya, Sasando, masih ingat ya. Terus yang sekarang kita sudah IPS, kita ke SPDP. Mau selesai nih, Cah. SPDP KD 3.1. Yang termasuk gambar ilustrasi berarti yang mana? Cergam. Cerita bergambar. Ya, betul. Cergam ya, singkatan dari cerita bergambar. Cergam itu C ya, Cah. C, cergam. Yang nomor 2, salah satu alat untuk membuat topeng kayu. Palu dan pahat. Palu dan pahat. Palu dan pahat ya. Terus yang nomor 3, contoh karakter tokoh dalam topeng Cirebon. Topeng Panji, topeng Satu aja enggak apa-apa. Topeng Panji ya, boleh kamu tuliskan. Terus, topeng Krana. Ya. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat sebuah karya tulisan. Boleh. Selain itu kamu juga boleh menuliskan gambar yang mengandung Rangkaian cerita. Cerita ya, boleh. Gambar yang mengandung sebuah cerita. Bagaimana cara membuatnya? Langkah-langkahnya apa saja? Menentukan gagasan atau ide, membuat sketsa, mewarnai. Ingat ya, menentukan tema, membuat sketsa, terus mewarnai. Oke, yang nomor 5, jelaskan keuntungan dan kerugian membuat topeng
dari kertas. Keuntungan tidak membutuhkan keahlian khusus. Kerugian Berarti bahan kalau mudah seperti itu rusak. mudah dibuat ya, mudah dibuat. Tapi karena mudah dibuat itu kerugiannya mudah apa, Cak? Bahan mudah rusak. Iya, mudah rusak, kena air langsung ambiar ya nanti ya topeng kertasnya ya. Mudah rusak. Sekarang yang 3.2. SPDP KD 3.2. Nomor 1 anak-anak. Berikut yang bukan merupakan ciri lagu bertangga nada mayor. Jadu. Jadu ya, betul. Oke. Nomor 2. Yang termasuk lagu tangga nada minor. Gugur bunga. Gugur bunga. Oke. Nomor 3. Lagu bertangga nada mayor diawali dan diakhiri dengan nada Do. do. Oke ya, do. Nomor 4. Tuliskan ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Khidmat diawali dengan nada la. Oke, khidmat. Ritmenya lambat. Oke ya, ritmenya lambat. Oke, boleh. Dan masih banyak lagi ya. Contohnya apa kalau yang minor berarti? Gugur bunga, syukur. Syukur. Terus? Meningkam Himne cipta. guru. Meningkam cipta, himne guru. Banyak ya. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan tangga nada minor relatif? Minor relatif adalah tangga nada yang didapatkan dari mengurutkan nada ke-6 hingga 1 oktav berikutnya. Oke ya, boleh ya, tangga nada yang didapatkan dari mengurutkan nada ke-6 hingga 1 oktav. Dari hingga 1 oktav berikutnya dari tangga nada mayor. Mayor. Contohnya bisa kamu tuliskan. A minor, A, B, C, D, A minor. Itu aja enggak apa-apa. A minor. A minor ya. Nanti kamu bisa tulis A, B, C, D, E, F, G. E, H, A. Nah, ya udah. A minor. Gitu aja enggak apa-apa. Kemudian kita di terakhir ya anak-anak. SPDP 3.3. AD 3.3 nomor 1. Perlengkapan yang digunakan dalam tari disebut apa? Properti. Properti. Oke, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nama propertinya apa, Cah? Selendang. Selendang. Oke, nomor 3. Salah satu contoh pola lantai. Zigzag, horizontal, vertikal. Banyak ya. Ada pola lantai melingkar, lagi gerak lurus, zigzag, dan lain-lain. Ada zigzag dan lain-lain ya. Dan yang nomor 4, fungsi properti dalam tari apa anak-anak? Fungsi properti. Memberikan keindahan dan melengkapi. Oke, memperindah ya berarti ya. Memperindah tarian serta melengkapi. Nomor 5, gambarkan 2 contoh pola lantai dalam tari. Bisa? Horizontal. Saya, kamu boleh yang lurus bagaimana, misalkan lurus ke depan, nanti kamu membuat itunya ya, gambarnya di polanya nih. Nah, misalkan pola seperti ini ya, lurus ke depan apa ke samping kalau yang seperti ini? Samping. Samping ya. Terus kalau misalkan ketika mau lurus ke depan Vertikal. atau vertikal ya, lurus ke depan, berarti kamu menuliskannya bentar, sabar. Saya membuatnya ya. Ini lagi kecil sekali. Terus lagi lurus ke depan ya. Jadi ini kok mencong. Nah, contoh saja. Dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Tidak, sudah selesai nulisnya ya? Sudah.
Sudah, nanti akan Bu Tika kirimkan ke grup, kamu silahkan baca lagi, pelajari lagi. Besok pagi muatan pelajaran apa yang kita pelajari, Cah? Matematika. Matematika dan Bahasa Jawa. bahasa Jawa ya. Jadi kita latihan soal terkait dengan persiapan PAS. Besok hari Rabu juga Bu Tika berikan kisi-kisinya mulai dari tema 1 sampai dengan tema 5 plus matematika dan bahasa Jawa. Di grup sudah ada kiriman kisi-kisi dari Pak Rohman. Silahkan kamu pelajari ya, kisi-kisi TIK-nya itu mengenal menu standar pengolahan kata dan menggunakan menu standar pengolahan kata. Buku paket dari halaman 2 sampai dengan 51 dicek yang TIK. Untuk yang tema kita bahas besok pagi, kamu belajar matematika karo basa Jawa. Oke, Cah. Selamat beristirahat dulu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, sampai ketemu besok pagi. Kita Zoom jam 8 ya, Cah? Iya, Bu. Nah, assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.